warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Dita Destina, NIM J1B0181102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang untuk memenuhi mata kuliah Kapita Selecta dengan judul Perbandingan dari Perbedaan Perlakuan Pasca Panen dengan Penambahan Selenium, Vakum Individu, dan Pengemasan Atmosfer Termodifikasi terhadap umur simpan jambu biji. Latar belakang. Jambu biji adalah buah klimaterik yang matang dengan cepat setelah panen dan kehilangan tekstur dan kualitasnya dalam 3-4 hari pada suhu kamar. Jambu biji mengandung presentasi air yang tinggi dan berat segarnya, dan akibatnya menunjukkan aktivitas metabolisme yang relatif tinggi dan terus berlanjut selama pasca panen, serta menjadikannya komoditas yang sangat mudah rusak. Oleh karena itu, diperlukannya perlakuan pasca panen untuk mengetahui penyimpanan dan pengemasan terhadap umur simpan jambu biji. Pembahasan. Untuk pertama, penambahan selenium yang untuk susu bobot. Ternyata dari aplikasi 0,21 ppm dan 0,2 ppm ternyata itu lebih efektif dalam menunda PLW yang dibandingkan dengan menggunakan konsentrasi di atas 0,02 yaitu 0,03 sampai 0,05 ppm. Yang kedua adalah tekstur atau ketegasan, di mana di sini adalah mengetahui dari selama penyimpanan itu ternyata konsentrasi SE yang lebih rendah dapat menunda pelunakan buah, sedangkan SE yang lebih dari 0,02 yaitu 0,03 sampai 0,05 ternyata itu berdampak negatif terhadap kelunakan daripada buah. Ketiga adalah total padatan larut atau disingkat dengan TSS. Nah, dilihat dari data di atas, ternyata perlakuan yang kecuali dari 0,03 sampai 0,05 itu dapat menunda produksi TSS pada hari ke-6. Penurunan ini secara signifikan lebih sedikit dan lebih lambat pada 4. Keasaman. Ternyata konsentrasi SE yang lebih rendah memiliki keasaman yang dapat dititrasi lebih tinggi pada semua tahapan penyimpanan dibandingkan dengan konsentrasi SE yang lebih tinggi, di mana ditemukannya di SE itu 0,02 ppm itu yang memiliki titrasi yang lebih tinggi. Kedua adalah pengemasan vakum individu dan atmosfer modifikasi. 1. Susu bobot dan keasaman. Untuk susu bobot, PLW pada kontrol suhu rendah ternyata memiliki susu bobot yang kehilangan fisiol beratnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang dikontrol sebesar 26,5%, sedangkan yang dibungkus itu adalah 3,0 sampai 3,2%. Sedangkan untuk keasaman itu penyimpanan dengan suhu rendah ternyata memiliki keasaman yang kecil dibandingkan dengan yang tidak diberikan suhu rendah, itu memiliki keasaman yang tinggi. Kedua, pematangan dan tekstur. Untuk segi pematangan ternyata pada suhu rendah itu berkisar 10-15% pada hari ke-21, sedangkan untuk pengemasan yang di luar dari situ ternyata kematangannya menunjukkan 30%. Soalnya hal ini dikarenakan pengemasan individu itu yang termodifikasi CO2-nya terlebih tinggi konsentrasinya untuk menghambat pematangan buah, sedangkan untuk ketegasan sama dengan suhu rendah ternyata memperhambat untuk teksturnya menjadi lunak dibandingkan pada suhu biasa. 3. Tingkat respirasi. Di sini dapat dilihat bahwa untuk kontrol itu laju respirasinya lebih tinggi dibandingkan dengan vakum individu dengan modifikasi atmosfer. Hal ini dikarenakan karena pengaruh dari suhu rendah yang menekan O2 dan CO2 yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan O2. 4. Warna. Di sini dapat dilihat pada grafik ternyata pengaruh dari CO2 dan kadar O2 itu sangat berpengaruh pada laju respirasi, itu sangat berpengaruh pada metabolisme si buah. Hal ini kita lihat bahwa warna dalam suhu rendah ternyata tidak berubah terlalu jauh dibandingkan pada suhu kontrol. Hal ini karena
yang balik tadi karena peningkatan akumulasi CO2 dan pengurangan kadar dari O2 yang menurunkan laju respirasi dan laju metabolisme pada buah jambu biji. Kelima, total padatan larut. Pada grafik yang dilihat, nyata kenaikan TSS yang lambat pada suhu rendah dapat dikaitkan dengan kekurangan aktivitas metabolisme dan berkurangnya kehilangan transpirasi, sehingga hal ini mengakibatkan CO2 dan O2 yang konsentrasi dalam kemasan dapat mengurangi aktivitas metabolisme dan menunda pematangan proses dan dengan demikian memperhambat kenaikan TSS pada jambu biji. Ternyata untuk suhu rendah ternyata mempengaruhi tentang laju respirasi dan metabolisme pada buah jambu biji tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pertama, untuk penggunaan perlakuan penambahan selenium ternyata ditunjukkan bahwa penggunaan konsentrasi Se yang lebih rendah yaitu 0,01 sampai 0,02 ppm itu lebih efektif dalam penundaan kehilangan bobotnya, total padatan terlarut, keasaman, dan tekstur dari buah jambu tersebut, dan juga buah ini dapat awet sampai 14 hari atau selama 2 minggu. Sedangkan kedua adalah perlakuan dengan vakum individu dan atmosfer termodifikasi selama penyimpanan 21 hari itu dengan suhu rendah lebih bagus dibandingkan dengan suhu kamar. Kenapa? Karena tingkatannya lebih, buah tersebut masih memiliki kandungan air dan tekstur yang hampir sama dengan awal-awal penyimpanan dan tidak terlalu jauh berbeda dengan awal penyimpanan untuk sampai 21 hari. Ternyata buah jambu itu lebih cocok pada penyimpanan suhu rendah. Jadi dapat kita simpulkan dari dua perlakuan ini, ternyata perlakuan dengan menggunakan suhu rendah dan dimasukkan ke dalam plastik yang divakumkan itu dapat lebih awet bertahan sampai hari ke-21. Ternyata buah jambu itu sendirinya lebih masih dalam keadaan yang bagus dibandingkan dengan menggunakan Se atau selenium ini cuma bertahan sampai 2 minggu saja atau 14 hari. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan yang menonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.